Inilah kehati-hatian Kejaksaan Agung yang kemudian mencoba membuat tuntutan. Tuntutannya apa? Kita berposisi tinggi bahwasanya berkemungkinan besar tuntutannya adalah dia akan direhabilitasi, dituntut rehabilitasi untuk kedua kalinya. Itu harapan kita. Siapa nanti seperti apa sih mungkin tampak hari? Udah pas. Tampak hari Marisar M tampak lebih segar. Ya pasti kita lihat lagi kan di persidangan dia lebih segar. Kenapa? Karena hal-hal yang membuat dia menjadi depresi sudah hilang. Kecanduannya mungkin karena sudah tidak ada tempat-tempat yang dia mau perlukan di wilayah kecanduan kemudian tidak ada, ya sudah akhirnya kan dia tidak pakai. Karena tidak pakai kemudian mungkin ada pertobatan juga dalam dirinya sehingga dia lebih dekat kepada Tuhan. Itu mulai nilai-nilai yang menyebabkan kecanduan mulai pelan-pelan memudar. Jadi dia menjadi lebih sehat. Apalagi kan ngerokok kan. Kemudian mungkin treatment atau penanganan di wilayah penahanan juga bagus sehingga dia tampaknya lebih sehat. Intinya orang sehat itu biasanya tidak depresi, tidak stres. Jadi tampaknya dia tidak depresi dan tidak stres sehingga segar sekarang. Bang, penundaan ini kan menjadi sebuah keuntungan atau malah kerugian dari Tidak ada konteks untuk rugi dalam penundaan ini. Kalau ini kita lebih kepada melihat gejala-gejala apa yang terjadi sehingga ini ditunda 2 kali oleh pihak kejaksaan. Tapi oleh pihak kejaksaan kan ini mereka menunda karena kehati-hatian dalam memutuskan tuntutan seperti apa yang akan dibuat oleh mereka. Jadi perlu rapat, perlu gelar, perlu analisa, perlu mempertimbangkan apa yang disampaikan oleh institusi lain, khususnya oleh BNN, perlu mempertimbangkan juga apa-apa yang kemudian berkembang di masyarakat dan yang menjadi perhatian masyarakat. Ada kekecewaan nggak dari Om Faris soal Biasa dalam proses hukum persidangan pidana, tunda-menunda biasa, dalam pidana juga tunda-menunda biasa. Makin lama makin bagus sebenarnya buat proses hukum yang baik dan benar. Tapi kemudian kan masa hukuman dari si terdakwa ini kan lebih panjang ya, karena dia sudah menjalani hukuman ya, walaupun ditahan ya, tapi karena si Marisar M sebagai terdakwa ini memang mengakui bersalah juga menggunakan narkotika, dia dalam posisi mematuhi apapun proses hukum yang berlangsung, termasuk apapun putusannya akan diputus oleh majelis. Tapi dalam konteks dakwaan dia adalah sebagai pengedar. 3 pasal itu adalah sebagai pengedar. Pasal 114, 112 dan 111 itu mengenai pengedar. Sementara dari pembuktian dan saksi-saksi menyatakan bahwasanya Marisar M sebagai orang pengguna yang akut, itu kecanduan akut begitu. Dan dia tidak terbukti mengedarkan. Nah, posisi ini tentunya menjadi dilematis oleh pihak kejaksaan. Makanya kenapa ditunda 2 kali? Karena ini perkara kemudian menjadi perkara atensi di Kejaksaan Agung yang biasanya sampai Kajati analisanya kemudian ditarik ke Kejaksaan Agung untuk dianalisa dan akan diputus secara hati-hati. Gitu. Nah, penundaan ini menunjukkan gejala-gejala ke sana di mana proses pembuatan tuntutan yang hati-hati ini sedang dijalankan oleh kejaksaan, yaitu Kejaksaan Agung, Kajati, dan Kejari. Dalam konteks ini kita berpikir yang positif karena berkemungkinan apalagi sudah ada kebijakan dari BNN di mana pengguna harus direhab sebagai korban, tentunya pihak Kejaksaan Agung juga harus memikirkan ini atau melihat ini sebagai suatu pertimbangan